Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki Ramadan. Kata orang, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau ibadah Ramadan kita berhasil, maka kita yang malam ini pasti bukan kita sebulan yang lalu. Kita yang malam ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Dan setelah perjalanan panjang, perjuangan mengendalikan diri dan menahan nafsu, kita akan merayakan Idul Fitri. Apa yang harus kita laksanakan? Malam ini saya ingin sampaikan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Yang bisa ru'yat, punya persyaratan mampu ru'yat, silahkan ru'yat. Yang tidak mampu, ikut yang aman saja, dengerin pengumuman pemerintah, cari amannya saja. Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Sebab apa? Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa model beduk, depan rapat, belakangnya kosong, cuman pembukaan. Ada juga yang pembukaan, pertengahan, dan penutupan. Ada juga yang penutupan saja, mau dapat Lailatul Qadar. Allah berpesan, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa itu sebulan penuh. Setelah selesai itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya engkau agungkan, engkau bertakbir, mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Tidak ada takbiran sebelum selesai Ramadan. Walitukmilul iddata, itu dulu, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Selesai baru walitukabbirullah. Jangan lebaran masih seminggu sudah Allahu Akbar, Allah ngigo. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah bilangan hari puasamu. Ini adab. Selesai, walitukabbirullah, baru engkau bertakbir, agungkan nama Tuhanmu. Kenapa? Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Saudara, kalau bukan lantaran hidayah Allah, berat sebulan penuh enggak makan, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Kalau bukan hidayah, berat melawan nafsu. Kalau bukan hidayah, berat melawan setan. Bagaimana enggak berat? Dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Ini kan curang musuh begini. Semata-mata karena hidayah dari Allah. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah hidayah. Saudara lihat dalam sejarah, kadang-kadang anak Nabi tidak dapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran.
Kan'an anak Nabi Nuh. Betul? Kadang-kadang bapak Nabi tidak dapat hidayah. Azar bapaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Kadang-kadang istri Nabi tidak mendapat hidayah, kafir, istrinya Nabi Lut. Kadang-kadang paman Nabi tidak dapat hidayah, ingkar, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi kita. Anak Nabi, bapak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, hidayah tidak datang, mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Alhamdulillah, kita yang ponakan Nabi aja bukan. Kita diberikan hidayah, dengan bekal hidayah itulah kita masuki nuansa Ramadan, berjuang melawan nafsu, membina takwa, melatih ridha, dengan lapar melilit perut, dengan haus mencekik tenggorokan. Allahumma lakasumtu, Tuhan, untuk Engkau saya laksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, jaga hidayah ini baik-baik, karena dia merupakan intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Diberikan kita kedudukan yang tinggi, alhamdulillah. Diberikan kita harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi itu semua belum ada artinya ketimbang yang bernama hidayah. Maka hidayah inilah yang harus kita jaga baik-baik. Hidayah inilah yang harus kita pelihara. Kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak lantaran hidayah, berat melaksanakan ibadah puasa sebulan suntuk. Dengan ibadah Ramadan, kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah benar, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi kan kita tidak cuma punya dosa vertikal, kita juga punya dosa horizontal. Kita tidak cuma berdosa kepada Allah, kita juga sering salah kepada sesama manusia. Betul? Inilah momen lebaran itu. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Sebab apa? Satu hadis meriwayatkan, selesai sholat id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, amin 3 kali ya Rasul, ada apa? Kamu gak tahu? Gak tahu. Barusan selesai sholat, malaikat Jibril turun. Lalu, Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah, mau kamu aminkan? Silakan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Jibril berdoa, Rasulullah amin. Doanya 3 macam permohonan, Nabi 3 kali mengucapkan amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan. Kalau bahasa Inggris, ilokan. Ilokan nih doa meleset. Apa iya? Maknya? Apa doanya? Pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, doa malaikat Jibril, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Jelas? Belum tentu memang setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita anak. Jikalau anak punya ibu dan bapak, seorang anak yang puasa Ramadan, tarawih malam hari, bayar zakat, tadarus Al-Quran, jikalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi, supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima. Na'udzu. Maka selesai sholat Idul Fitri, tugas yang paling utama
minta ridho ibu dan bapak. Satu. Yang kedua, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana, Pak? Nah, ibu-ibu, Rasulullah tidak menjelaskan itu. Ya bukannya mau menang sendiri, memang hadisnya nggak sampai ke situ. Cuma nanti di akhirat yang akan disidang habis-habisan, dimintai pertanggungan jawab tentang rumah tangganya adalah suami, bukan istri. Nah, istri itu swarga manut, neraka katut. Yang ketiga, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memberi maaf lebih berat daripada minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, orang tidak mau memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Orang macam itu yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya, didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Riwayat lain menceritakan, satu hari Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Nabi tanya, saudara-saudara, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang yang sial, yang bangkrut, yang kagak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Bangkrut bener, Bang. Kadang-kadang yang habis belanja pulang bukan langsung ke rumahnya, ngeneng-ngeneng di depan tetangganya, manas-manasin orang. Hadirin yang saya hormati, semua diukur dengan kacamata materi. Apa jawab Nabi? Bukan. Orang bangkrut bukan yang nggak punya duit. Orang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, karena di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia datang bawa dosa karena pernah nyaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah makan harta orang dengan cara yang zolim, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Enak dia setor, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya mau ke surga. Datang orang, ntar dulu Tuhan, sabar. Ini orang memang di dunia rajin puasa, tapi saya pernah dicaci maki, lidahnya kotor, omongannya tajam, hancur hati saya oleh ucapannya. Panggil sini, Mas. Benar ini orang pernah kamu caci maki, kamu lontarkan kata-kata pedih dan kotor, kasar? Iya. Siniin pahala sholatmu, kasihin orang yang kau caci maki. Kasihin. Selesai. Berangkat lagi, datang lagi orang. Sebentar Tuhan. Dia memang di dunia bayar zakat, tapi dia pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, makan harta yatim. Jadi pengurus yatim yang lapar, pengurusnya yang pada kenyang. Saya menuntut keadilan. Benar. Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang kau makan hartanya. Kalau kebaikannya habis, yang nagih datang terus.
Apa yang terjadi? Dosa orang yang dia sakiti diambil, diberikan kepada dia. Bangkrut nggak? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Modal boros, tagihan utang datang terus. Bangkrut bin bangpak alias sial dangkalan. Tahu sial dangkalan? Itu namanya udah jatuh ketiban ember. Jatuhnya sakit, ketiban embernya bonyok. Kita tidak ingin jadi manusia yang rugi dan bangkrut. Karena itu, jikalau ibadah Ramadan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Idul Fitri dengan silaturahmi lebarannya memperbaiki hubungan antar sesama manusia, agar kita jangan termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Karena cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang yang pernah difitnah, ada orang yang pernah dicaci maki, ada orang yang pernah dijelek-jelekin, ada orang yang hartanya dia makan dengan cara yang zalim, ada orang yang dia alirkan darahnya, dia bunuh tanpa alasan yang benar. Itu semua akan jadi bebannya di akhirat nanti. Kalau dia menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Rasul mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah hapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Jadi baik hubungan kita kepada Allah, jalur hablum minallah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Keduanya ternyata saling berkaitan. Saudara hadirin yang saya cintai, dengan begitu kita berusaha memperbaiki hablum minallah dan sisi lain hablum minan nas, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, memanfaatkan momentum Idul Fitri dalam kondisi negara kita sekarang ini. Indonesia kita ini kan masih sakit, betul? Multi krisis. Mula-mula kita ini kena krisis moneter, rupiah anjlok, dolar naik ke langit. Sampai pernah April 97 dolar mencapai 17 ribuan dari 2.500. Apa enggak kolab? Itu pasti bukan mainan rakyat kecil. Mereka yang dapat kredit BLBI rame-rame borong dolar. Kita mah bocah kampung boro-boro borong dolar, ngeliat juga tumben. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, kriminal meningkat. Seiring dengan itu muncul yang lebih parah, krisis kepercayaan. Benih-benih perpecahan bertebaran di mana-mana. Dampaknya masih sangat terasa sampai sekarang ini. Kita lihat sekarang ini, Aceh belum selesai, Papua minta merdeka, Timur cerai. Dalam kondisi seperti inilah momentum Idul Fitri harus jadi lem perekat yang menjaga keutuhan kita. Sampai Rasulullah berpesan, ini 3 pesan utama beliau yang saya sampaikan malam ini. Pertama, silman qata'ak, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Kalau orang baik, kita baik lagi, pantas, memang mestinya begitu. Tapi bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Kita harapkan lebaran nih yang silaturahmi jangan cuman kita rakyat di kampung, tapi yang ngaku atau diakui sebagai pemimpin, para elit politik di atas saling bersilaturahmi.
Kalau mereka rukun di atas, kita di bawah ngelihatnya enak. Betul? Tidak ada orang akan di atas kalau tidak disokong dari bawah. Kita ini seperti rumah, walaupun genteng di atas, nggak boleh genteng ngomong seenaknya. Genteng ngomong sama tiang, saudara tiang, kamu enak, saya setengah mati. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata genteng. Yang jadi tiang ngomong, Teng. Kata tiang, ngomong jangan sembarangan, Teng. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas, itu gara-gara siapa, Teng? Kan saya sokong dari bawah, kata tiang. Kalau saya miring, kamu ambruk, Teng. Kamu jadi pejabat tinggi, kamu jadi anggota DPR, kamu jadi anggota MPR, kami rakyat yang angkat. Jangan udah di atas pada berebut turu-turu dia melulu, capek rakyat. Ada yang jadi anggota dewan cuman pengen petatang peteteng, cari prestise dan gengsi. Ada yang cuma jadi trompet kekuasaan, pokoknya apa kata kekuasaan akur, setuju. Kekuasaan bilang, saudara-saudara, bumi ini lonjong, lonjong. Lalu rakyat dapat apa dari wakil kayak begitu? Inilah momentum Idul Fitri. Mari kita manfaatkan silaturahmi. Jangan mewarisi sifat dendam, karena dendam tidak akan menyelesaikan persoalan. Ini ada warisan sejarah yang nggak sehat. Di zaman Bung Karno, sampai Bung Karno jadi presiden seumur hidup, Bung Karno dikenal sebagai tokoh revolusioner. Nggak sepaham sama Bung Karno, cepat-cepat dianggap ini kontra revolusi. PKI berontak, Bung Karno jatuh, muncul orde baru. Bung Karno disebut orde lama. Yang nggak cocok sama orde baru, wah itu orang orde lama. Lalu reformasi, orde baru lengser, jadi lagi alat yang nggak cocok sama golongannya, wah itu orang orde baru. Kapan selesai urusan? Kalau kita terjebak dengan budaya dendam, naik ini babat itu, naik itu sikat ini, kapan mau selesai? Rasulullah lahir di Mekah, perjuangannya dihambat, dicaci maki, dilontari kotoran onta, sahabatnya dibantai, diancam mau dibunuh, hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah jadi besar, tentaranya kuat, pengikutnya banyak, pasukannya hebat. Satu saat beliau masuk kembali ke kota Mekah dengan kekuatan full, tentara yang gagah, Quraisy pucar kacir. Ini nih Muhammad yang dulu kita caci maki, yang dulu kita ancam mau kita bunuh, yang kita usir, sekarang dia masuk dengan tentaranya yang hebat. Kalau dia menuntut balas, habis kita sekarang ini. Apa jawab Nabi? Beliau turun dari punggung onta, lalu pidato dengan tawadu. Saudara-saudara, al-yauma yaumul marhamah. Ini hari yang penuh kasih sayang. Walaupun dulu kau usir aku dari sini, kau sambiti aku, kau bantai pengikutku, aku datang bukan membalas dendam. Ini hari yang penuh kasih sayang. Tidak akan ada pertumpahan darah. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Dihormatinya ketokohan Abu Sufyan di depan pengikutnya. Ini akhlak. Kenapa orang macam Mandela lebih bisa mencontoh Rasul daripada kita? Mandela yang 27 tahun mendekam dalam penjara, dia keluar tanpa bawa benih-benih dendam. Dia satukan Afrika Selatan, dia bimbing Afrika Selatan menuju kejayaan dan kemajuan. Kenapa Mandela yang tidak kenal Pancasila bisa lebih mencontoh akhlak Rasul ketimbang kita yang katanya orang-orang pengikut sunnah? Saya khawatir. Ya bukan berarti saya tidak setuju, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi kalau terus cari kambing hitam, kambing hitam, kambing hitam, kapan kita dewasa? Semua usut, semua saya khawatir nanti pun satu saat Nabi Adam bakal diusut.
Kenapa dia makan buah khuldi, kita jadi keleleran di Lebak Bulus begini? Kalau enggak kan kita masih di surga aja. Mari kita dewasa, mari introspeksi. Silman kotoak. Mudah-mudahan nanti lebaran kita pengen lihat nih, kalau yang di atas sudah pada satu, kita yang di bawah enak. Tapi kalau memang pada ribut juga, kita yang di bawah jangan ikut-ikutan. Nonton aja nonton. Giliran rame tepuk tangan. Oh, namanya elit susah ditebak. Nih hari dia berebut beda pendapat, ntar malam dia makan bareng. Kita di bawah udah kedongan ngasa golok. Kan berapa urusan? Sekarang udah nggak zamannya ngerahin masa. Sekarang adu argumen, biar rakyat tentukan mana yang lebih pantas. Hadirin yang saya hormati, silman kotoak, bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Momentum Idul Fitri harus meredam keberingasan, harus mencuatkan semangat persatuan dan kesatuan. Udah capek kita diobok-obok. Yang kedua, wa'atiman haramak. Ini masalah kepedulian. Berikan orang yang bakhil kepadamu, sampai orang yang pelit pun kasih. Kepedulian. Banyak anak-anak yatim kita, janda-janda tua. Kalau yang muda sih nggak usah dipikirin, dewan penyantunnya udah banyak aja. Orang-orang jompo, mungkin baju kita sudah kurang berharga di lemari kita, tapi sangat berharga ketika kita berikan kepada orang lain. Berbagi rasa, jangan ada yang lapar di samping yang senyum, jangan ada yang menangis di samping yang tertawa. Hadirin yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Maafkan orang yang berlaku zalim. Jangan mewarisi sifat dendam, karena Ramadan sudah melatih kita. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Dengan semangat ini, maka persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan akan lebih mudah kita wujudkan. Kita ingin Indonesia esok lebih baik daripada sekarang ini. Amin. Dan tentu saja kita berharap banyak dari para pemimpin-pemimpin kita. Semoga lebih bersikap sebagai negarawan, bukan hanya sebagai politisi. Karena jujur saya ingin berkata, reformasi memang telah melahirkan politisi, tapi belum banyak melahirkan negarawan. Negarawan adalah orang yang ngayomi seluruh rakyat. Sekarang rakyat cuma di atas namakan, biar banyak banget. Kalau tidak mendukung dia, dianggap bukan rakyat. Biar dikit banget kalau pendukungnya, itulah rakyat sejati. Ini pemimpin model apa kayak begini? Ini kan mengkamuflase rakyat namanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita niat, mudah-mudahan suasana sesudah Ramadan benar-benar kondusif, agar kita bangsa ini bisa keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Para pemimpin kita semakin kompak dan bersatu, rakyat juga semakin terayomi. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La
Rasulullah. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Malam ini saya ingin mengajak kita semua melihat kurikulum Ramadan. Pelajaran apa yang diberikannya kepada kita? Pertama, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Ini zaman di mana persaingan tajam. Betul? Jangankan jadi pejabat tinggi, jangankan jadi pengusaha sekarang ini, jadi kiai saja kalau tidak sanggup bersaing, ini bahasa kasar tapi jujur. Karena orang sekarang hidup di zaman banyak pilihan. Akibat persaingan yang semakin tajam, orang sering kehilangan kesabaran. Kepengen cepat kaya, lalu tidak sabar. Makan renten, nipu orang, buka peternakan tuyul, korupsi. Sekarang ini kan lagi santer Bulog Gate jilid 2. Rupanya memang tajam uang Bulog itu. Bulog sudah memakan salah seorang mantan ketuanya, Bedu Amang. Bulog sudah memakan seorang presiden. Sekarang Bulog sedang mengarah kepada ketua DPR. Kita lihat hasilnya. Tentu saja kita prihatin karena kita tahu ekonomi kita sedang sulit, hutang melilit leher, tetapi pada sisi lain kita melihat enak saja uang mengalir puluhan miliar untuk sesuatu yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Karena itu puasa mendidik kita sabar, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman, sabar. Betul? Ada waktunya. Lalu lintas itu macet karena kendaraan besar tidak mau ngalah, kendaraan kecil tidak tahu diri. Betul? Antrian di pasar kacau karena yang sudah dapat nggak mau minggir, yang di belakang dorong-dorong. Betul? Dimanapun antrian kacau, Bung.
Kalau yang sudah dapat mau dapat lagi, yang nunggu kelamaan, akhirnya dorong-dorongan, kacaulah kehidupan sosial. Puasa melatih kita sabar. Karena sebagai bangsa kita punya latar belakang sejarah. Kita ini bangsa yang ditempa oleh segala macam kesulitan. Kita 350 tahun dijajah Belanda, sulit. Setelah merdeka kita dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan, susah. Lalu PKI berontak, susah lagi. Lalu berdiri Orde Baru, lama susah lagi. Orde Baru selesai, muncul reformasi, masih susah juga. Kita bangsa yang ditempa oleh kesulitan, bangsa yang tahan bantingan, bukan bangsa yang cengeng. Karena itu mari kita menjadi diri kita. Kita akan gagal kalau kita mau jadi orang lain. Kita akan gagal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadilah kita diri kita sendiri. Sabar, ulet, dan tahan uji. Inilah kurikulum pertama dari pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga dengan dibekali sifat sabar, kita bisa mengendalikan diri. Manusia hebatnya ya. Ayo kita banding-bandingkan malaikat, binatang, manusia. Malaikat tidak diberi nafsu, hanya diberi akal. Kalau malaikat tidak pernah salah, wajar. Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ini ada ayat bagus, saya pakai sendiri saja ini. Tidak. Malaikat maut tidak pernah salah address mencabut nyawa orang yang belum waktunya mati. Tidak pernah. Dan itu wajar. Malaikat makhluk tanpa alternatif. Secara instinktif dia diciptakan untuk taat. Sebaliknya binatang diberi otak tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, wajar. Ayam kalau sudah datang syahwatnya tidak usah menoleh, ini banyak orang apa tidak. Betul. Kuda keliling kota tidak pakai celana, tenang saja. Betul. Dan wajar, namanya juga binatang. Sedangkan manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Tiap hari terjadi perjuangan. Kadang akal menang, kadang nafsu yang menang. Ketika akal menang, kita lebih tinggi dari malaikat. Ketika nafsu yang menang, kita lebih rendah daripada binatang. Hadirin yang saya cintai, itu pelajaran pertama, sabar, ulet, tahan uji. Lalu pelajaran yang kedua, melahirkan sikap istiqamah, punya stabilitas temperatur batin, istilah sekarang. Soal istiqomah ini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya, saya mau cerita saja. Mau dengar nggak? Ini tentang istiqomah. Dalam satu pertempuran, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentaranya, tentara Islam, pernah mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang-orang kafir, beberapa perwira dan banyak ofsir. Tercatatlah ada 3 orang ofsir jadi tawanan raja kafir ini. Satu hari raja kafir musyawarah dengan perdana menterinya. Perdana menteri, saya tuan raja, ini tawanan Islam ini enaknya diapain? Kalau enaknya sih dibunuh saja tuan raja, selesai urusan. Soal bunuh sih gampang perdana menteri. Maksud tuan raja, bujuk saja agar dia meninggalkan Islamnya, ikut ke agama kita, nanti kita kasih hadiah. Begitu. Iya, baiklah, besok saya sidang 3-3-nya. Besoknya ini 3 ofsir disidang di tempat terbuka langsung oleh perdana menteri.
Mula-mula dipanggil opsir pertama. Opsir pertama. Ya, Perdana Menteri. Sini. Baik. Kamu tahu kamu siapa? Tahu. Siapa kamu? Tawanan. Iya, kalau tawanan bisa diatur kan? Diatur bagaimana? Kamu mau nggak ikut saya bersama Tuan Raja meninggalkan Islam agamamu, mengkhianati saudara-saudaramu sebangsa, setanah air, sekeyakinan? Ikut dengan saya, tinggalkan Islam. Nanti kamu akan saya angkat jadi pejabat tinggi, gaji cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, istri cukup. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan saya bunuh. Tuan Perdana Menteri, ya. Apa Anda menyangka selama ini saya berjuang karena kepengen kedudukan yang tinggi? Nih. Tuan menyangka saya berjuang ini karena kepengen harta yang banyak, jaminan hari depan yang memadai? Tidak, Tuan Perdana Menteri. Saya tinggalkan keluarga, kampung halaman, sanak famili, handai taulan. Saya jihad karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kamu tawanan kan? Itu resiko perjuangan. Kamu tidak mau meninggalkan Islam? Tidak. Kamu akan saya bunuh. Silakan. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kamu berani? Dari kemarin. Apa dikira baru sekarang saya berani? Tuan Perdana Menteri, saya berharap memang saat-saat seperti ini bisa saya temukan. Ibadah saya sedikit, sholat saya kurang, puasa saya kurang. Barangkali dengan jihad saya bersimbah darah, mati di tangan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan saya dapat tiket untuk mencapai keridhaannya. Gila kamu. Biarin. Kalau ini Tuan anggap gila, saya bisa berbuat lebih gila dari ini. Saya bunuh kamu. Bunuh. Algojo dipancung. Deal. Ini terlepas kepalanya dari badannya, menggeluntung kepalanya ke bawah, jatuh bergelindingan. Itu kepala lepas dari badan, ngaji, baca ayat Quran, sampai Perdana Menteri bingung. Minggir, ini ada kepala ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diridhoi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum, dia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Dia istiqamah, tidak goyah oleh tawaran jabatan dan kedudukan yang tinggi. Perdana Menteri geleng kepala. Dasar orang Islam. Panggil opsir kedua. Opsir kedua. Ya Perdana Menteri, kamu sudah lihat temanmu yang barusan? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu bagaimana? Mau tetap berjuang untuk Islam atau ikut kami? Jabatan tinggi, kedudukan tinggi, rumah tinggi, bagaimana? Atau mau mati seperti teman kamu barusan? Sudah kamu pikir? Sudah, Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu apa? Saya sudah tidak sabar mau nyusul teman saya yang barusan itu. Saya tidak bayangkan bagaimana disambut oleh malaikat di surga, disambut oleh para bidadari di surga, menggapai ridho Allah. Oh Perdana Menteri, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya.
Perdana Menteri bilang ini lebih gila dari yang pertama. Yang pertama masih mau diajak ngomong, ini malah langsung minta disembelih. Ayo Algojo, potong, potong lagi. Deal. Terpisah lagi kepalanya dengan badan, jatuh ke bawah, menggeluntung, ngaji lagi. Ayatnya yang dibaca, wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nadhirah. Muka mereka hari itu berseri-seri kepada ridho Allah. Mereka memandang, bibirnya senyum, matanya terpejam, dan dia ajal dengan husnul khatimah, mendapat syahid karena teguh punya keyakinan, istiqamah dalam perjuangan, tidak goyang, tidak mencela dan mencele. Opsi ketiga, sini. Siap Perdana Menteri. Kamu sudah lihat nasib dua orang teman kamu? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu mau seperti dia? Oh tidak Perdana Menteri, saya tidak mau mati. Daripada mati kan lebih baik hidup. Kamu mau ikut saya? Mau Perdana Menteri, mau. Gaji besar, rumah besar, kendaraan besar, istri. Mau Perdana Menteri, saya mau. Daripada tidak jadi apa-apa, kan lebih baik jadi apa-apa. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Oh, jadi kamu selama ini berjuang karena mau cari apa-apa? Iya. Bagus. Nanti saya musyawarah sama raja. Kamu diangkat jadi bupati di mana? Tunggu ya. Perdana Menteri laporan, Tuan Raja. Ya. Ini opsi ketiga kelihatannya baik ini. Dia mau mengkhianati teman-temannya, sebangsa, setanah air, sekeyakinan. Mengkhianati bangsanya, meninggalkan agamanya. Dia mau ikut kita. Kita angkat jadi pejabat di mana dia? Raja senyum. Oh, soal angkat mengangkat sih gampang Perdana Menteri. Cuma saya pikir-pikir opsi ketiga ini kok tegel-tegelin. Kok sampai hati ya? Temannya sendiri, seiman, sekeyakinan, sebangsa, setanah air dikhianati karena mengejar jabatan, harta, kedudukan. Orang itu Perdana Menteri kalau sudah mau mengkhianati saudaranya sendiri, apalagi orang lain. Ini opsi ketiga, ini opsi bejat. Anda bayangkan temannya sendiri dikhianati, nanti kalau ada kesempatan kita ditikam dari belakang. Jadi bagaimana Tuan Raja? Malah kalau saya lihat yang dua yang sudah mati itu orang hebat Perdana Menteri, punya pendirian, istiqamah. Malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Loh, dihidupin bagaimana Tuan Raja, sudah kadang mati. Jadi bagaimana ya opsi ketiga ini? Bunuh, bunuh, bunuh. Buat apa piara benalu jadi duri di kaki nanti? Bunuh. Baik, Perdana Menteri kembali. Opsi ketiga, siap Perdana Menteri. Saya jadi bupati di mana? Bupati, modar sampean. Loh, saya mau dibunuh, bunuh. Katanya kalau ikut agama Tuan, meninggalkan agama kami, saya akan jadi pejabat tinggi. Kamu opsi bejat, kamu tidak punya pendirian, saudaramu sendiri seagama kamu khianati, apalagi orang lain, potongan kayak kamu jadi pejabat, rusak negara. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya lanjutkan cerita ini. Nanti kesimpulan diambil sendiri-sendiri. Jadi saya mau dibunuh Tuan Perdana Menteri. Ya, kamu mau dibunuh. Tidak jadi pejabat? Tidak.
Kamu bejat. Bejat kok mau jadi pejabat. Nanti juga kalau kamu jadi pejabat, paling kerjamu memperkaya dirimu sendiri, paling banter keluargamu dan golonganmu, rakyat tetap saja tidak terurus. Paling-paling kamu kalau sudah jadi pejabat tinggi, kerjamu cuma membuka, meresmikan, berkunjung, meresmikan, membuka, meresmikan, berkunjung. Lah kapan kamu ngurus rakyatnya? Bejat kamu. Jadi saya dibunuh, bunuh. Iyalah, kalau mau dibunuh ya saya bunuh, tapi saya mau Islam lagi ah. Terserah, mau Islam lagi mau tidak, kamu tetap akan dibunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Ayo cepat. Iya Pak, saya mau syahadat dulu. Cepat. Iya Pak, asyhadu macet lehernya. Ayo cepat. Iya Pak, asyhadu tidak bisa mengucap syahadat. Ayo cepat. Iya Pak, asyhadu tidak tuntas mengucap syahadat, golok algojo keburu sampai di lehernya. Deal. Darah mancur, pisah kepala dengan badan, menggeluntung ke bawah. Ngaji lagi. Wong dia bekas santri masih bisa ngaji. Cuma ayat yang dibaca lain sama dua temannya tadi. Ayat yang dibaca, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afa anta tunkizu man finnar. Ini ayat yang dibaca. Orang yang memang sudah dapat vonis akan mendapat azab, bisakah kamu menyelamatkan dia dari neraka? Bertahun-tahun berjuang di bawah bendera Islam untuk kejayaan Islam, di akhir hayatnya dia tergoda oleh kedudukan dan harta, oleh jabatan dan pangkat. Ia bergeser, imannya rapuh, hilang istiqomahnya, ditinggalkan agamanya, dan dalam keadaan begitu dia mati, dia su'ul khatimah. Na'udzu. Hadirin, apa guna saya ungkapkan ini? Mari kita belajar, perlu stabilitas temperatur batin. Saya sering katakan, berapa banyak orang waktu di bawah teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, sikat korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang dia teriaki. Betul? Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Betul? Betul? Ini yang memerlukan sikap istiqamah, konsisten. Hanya dengan semangat seperti ini, maka kita tidak akan goyah oleh tantangan yang bagaimanapun beratnya. Hadirin yang saya muliakan, Allah berjanji, orang-orang yang beriman kemudian beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, akan turun kepada mereka malaikat seraya berkata, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqamah. Ayo kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, ikhlas. Allahumma lakasumtu, untuk engkau saya berpuasa. Orang mau puji atau tidak bukan soal, orang mau lihat atau tidak bukan soal. Kalau sudah berbuat, yang penting karena Allah saja. Keikhlasan itu, kalau amal kita adalah jasad, ikhlas adalah roh. Saudara, hari Jumat jam 9 pagi sudah berangkat ke masjid, apa tidak bagus? Bagus. Sarungnya baru, Samarinda kelas BHS, sajadah tebel,
tasbih panjang, jam 9 sudah berangkat. Iya, padahal sholat jam 12. Betul, apa pahalanya besar? Nanti dulu. Itu berangkat jam 9 itu maunya apa? Pameran sarung? Atau di dekat masjid ada janda? Atau apa? Disinilah peran keikhlasan. Keikhlasan itu bukan kata. Malah kalau kita, oh saya ikhlas loh, biasanya tidak ikhlas kalau sudah ngomong begitu. Ikhlas itu amalan batin. Puasa ini menyelamatkan kita dari penyakit riya. Saya ingatkan Al-Ghazali bilang penyakit dua macam, penyakit zahir dan batin. Bedanya apa? Pertama, penyakit zahir yang punya lebih tahu dari orang lain, tapi penyakit batin orang lain lebih tahu dari yang punya. Kalau kita punya kanker darah tinggi, kita tahu, orang lain tidak. Tapi kalau kita sombong, hasud, dengki, orang lain kadang-kadang lebih tahu dari kita yang punya. Betul? Yang kedua yang dahsyat, sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia, penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Ginjal mati, darah tinggi mati, tumor mati, kanker mati, leukemia mati, tapi tidak berakibat akhirat. Tidak ada penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia, tapi penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Sombong, penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Kikir, penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Betul? Maka Al-Ghazali heran, kalau diserang penyakit zahir kita panik, cepat-cepat cari dokter. Tapi kalau diserang penyakit batin kita tenang-tenang saja. Padahal penyakit batin merusak dunia dan lebih hebat lagi menghancurkan akhirat. Maka puasa melahirkan keikhlasan, agar di dalam melaksanakan ibadah cuma kita dan Allah saja. Inilah jiwa dan semangat yang sekarang ini pun sudah mulai menjadi langka. Semuanya karena akhirnya yang subur mental penjilat. Sumuhun dawuh, pasukan kulonuun, barisan asal bapak seneng, pasukan kumaha juragan wae, organisasi oke bos. Kita miskin dengan orang-orang yang punya prinsip, yang berani berkata ya terhadap yang benar, sanggup berkata tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Kita terlalu kaya dengan barisan asal bapak seneng, pasukan oke bos, organisasi kumaha juragan wae, dan kita miskin dengan orang-orang yang punya kepribadian, yang tegar dan istiqomah apapun resiko yang dihadapinya. Jadi dengan keluar dari sekolah Ramadan, semangat keikhlasan makin tumbuh dalam hidup dan kehidupan kita. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, itulah makanya puasa disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, cuma kita dan Allah saja yang tahu. Ini lebih mendorong semangat keikhlasan. Kata Imam Al-Ghazali, an-nas kulluhum mauta illa al-alimun wal alimuna niyamun illa al-amilun wal amiluna mughtarruna illa al-mukhlisun. Manusia itu mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Manusia mati kecuali yang berilmu. Yang berilmu walaupun hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, menyangka amalnya sudah banyak, sholatnya sudah hebat, zakatnya sudah luar biasa, jihadnya sudah mantap. Banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya.
Jadi amal tanpa ikhlas, jasad tanpa ruh. Itulah makanya nuansa Ramadan dengan ibadah puasa mengembangkan semangat keikhlasan di antara kita semua. Mari kita baca doa sama-sama munajat, mohon pertolongan Allah agar kita diselamatkan dari penyakit riya dan ditumbuhkan semangat keikhlasan. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala keremahan dan kerendahan, kami bermohon kepadamu, berikan kami kekuatan zahir dan batin, berikan kami kesabaran dan ketabahan, sikap istiqamah dalam mengarungi hidup yang penuh ujian ini. Karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, hari-hari pada minggu akhir Ramadan kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Apa boleh buat, itulah wajah kita. Bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan.
Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak tiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa boleh lebaran, tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan boleh ikut lebaran, tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri, karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan. Saya mau cerita, mau dengar nggak? Ada dokter gigi, dokter baru, satu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu duduk jejeran. Dipanggil pasien pertama, diperiksa, berlubang giginya, dicabut tanpa dibius. Namanya dokter baru. Pasien ini teriak, aduh sakit dok, tidak kuat, sakit. Teriakannya keras sekali. Pasien yang 3 orang yang nunggu gemeter, lari semua. Sudah saya dicabut, diobati, selesai, tanya, sudah selesai dok? Sudah mas. Berapa biayanya? 200.000. Loh, biasanya kan 50.000, kok 200.000? Biasanya sih memang 50.000, tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari. Cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi bajingan paling tengik, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada kosnya, selalu ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek dari ayat 185 Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 4 hal dari cuplikan ayat pendek ini. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29, bisa 30. Pak, kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 5, ada yang lebaran tanggal 6. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad, silahkan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak, lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa iza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya. Jadi walaupun banyak, kalau tidak benar dan bukan ahlinya, tidak usah ikutin. Banyak, benar dan ahlinya. Contoh, 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai tentang doa kunut. Yang diikuti pasti 10 kiai, bukan 100 insinyur. Betul? Atau sebaliknya, 10 insinyur berbeda dengan 100 kiai tentang konstruksi jembatan. Yang diikuti tentu 10 insinyur, benar dan ahlinya. Maka yang paling aman, kita punya Departemen Agama. Departemen Agama punya ahli dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Syarikat Islam, dikumpulkan melakukan ru'yatul hilal. Yang paling aman, dengeri saja pengumuman Departemen Agama. Tapi tetap menghormati mereka yang meyakini 1 Syawal jatuh pada tanggal 5.
Beda boleh, marah jangan. Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan ngenyek karo wong yang senang tahu. Hadirin yang saya hormati, walitukmilul iddata, kalau mau kembali kepada fitrah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Makna sempurnakan di sini dua, sempurnakan 1 bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap terus puasa dari mengambil yang bukan milik kita. Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain. Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Sempurnakan semangat puasamu. Sikap disiplin, sikap jujur, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nih contoh ringan, tadi waktu asar dan zuhur saudara sholat apa tidak? Sholat. Waktu sebelum sholat kan berwudu, ketika berwudu kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu saudara korupsi, sedikit saja airnya saudara minum, saya yakin jangankan petugas keamanan, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan. Disiplin, merasakan diri di bawah pengawasan Allah. Sekarang ini Allah ditekan. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid, di kantor Tuhan hilang, maka korupsi merajalela. Tuhan cuma ada di masjid, di pasar Tuhan hilang, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan, insya Allah korupsi akan berkurang. Sekarang kan kita prihatin, yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil sekarang malah ribut soal villa 5 miliar. Ini kan menyedihkan, memilukan dan memalukan, tidak punya sense of crisis. Nah, saya juga nggak tahu apa itu. Udah dengerin aja, kenapa sih? Usil bener. Padahal ekonomi kita masih terpuruk, lapangan kerja sulit, jumlah pengangguran rata-rata 2 juta orang per tahun. Lapangan kerja baru sulit terbuka karena investor, jangankan yang dari luar mau masuk, yang di dalam siap-siap keluar. Terakhir kita dengar Sony, pabrik elektronik besar, mau cabut lagi, pindah invest ke Taiwan, menyusul pabrik silet yang di Ciputat itu. Ketika ditanya apa investasi di Cina lebih murah, tidak, dia bilang lebih mahal, cuma lebih pasti. Di Indonesia murah, cuma mejanya kebanyakan. Biaya siluman, namanya siluman nggak karu-karuan. Keluar uang banyak, urusan tidak pasti, capek. Disahkan undang-undang penyiaran yang justru ditolak oleh masyarakat penyiar sendiri. Industri penyiaran bakal kolaps.
Karena sekarang ini boro-boro mereka industri televisi mau break even point, mau pulang modal, dengan ke depan bisa bangkrut. Akibatnya bisa kita pastikan, jumlah pengangguran makin bertambah. Hadirin yang saya hormati, kita memang setuju jangan terlalu mengadopsi siaran-siaran televisi dari luar. Kita harus punya filter, tapi pada sisi yang sama kita juga harus memperhatikan lapangan kerja buat rakyat kita ini. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Kalau jumlah hari puasa sudah sempurna, tuntunan yang kedua dari Al-Quran, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di surau, bisa dengan pawai keliling, asal dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum. Prakteknya yang terjadi, pawai keliling itu mengganggu ketertiban umum, perang petasan, mengganggu lalu lintas. Terjadi macam, ada yang takbiran bawa bendera partai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini takbir politik. Hadirin yang saya hormati, kalimat takbir dalam kondisi kita, saya ingatkan kepada satu ungkapan Bung Tomo. Bung Tomo, pelaku sejarah, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya saya ingat pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ungkapan Bung Tomo, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Ketika Allahu Akbar, itu londo kelihatannya kecil, meriam nggak meleduk. Dahulu orang-orang tua kita cuma ada dua kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir nanti kalau menang dan merdeka saya jadi wali kota di mana. Kalimat takbir, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus, dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada capek dalam perjuangan, tidak ada puas dalam upaya. Keberhasilan cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat pada kalimatnya ada kata la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, esa, tidak beranak, tidak diperanakan, wahdah, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sadaqa wa'dah, Allah yang maha menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan kebesaran Allah, berat berjuang Ramadan ini melawan musuh yang tidak nyata. Puasa itu kalau olahraga golep. Benar Pak, kalau tinju lawannya kelihatan. Betul. Sepak bola musuh kelihatan, bulu tangkis kelihatan, golf siapa musuhnya? Itulah puasa, menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata, lebih berat daripada berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau di bulan Ramadan saja
Rasulullah menang dalam perang Badar, itu harus jadi sumber motivasi. Dengan kalimat takbir, dengan keagungan Allah, bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi bukan akhir Ramadan lalu sibuk beli baju. Boleh, tapi bukan itu yang utama. Laisal id bilibasin jadid, walakinnal id bita'atin yazid. Idul Fitri bukan pakaian baru. Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat, yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh Ramadan. Jadi kalau Ramadan rajin baca Quran, lalu selesai Ramadan sayonara Quran, latihan tidak berhasil. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesailah ke masjid. Awal Ramadan full house sampai ke halaman, akhir Ramadan cuma imam berdua tikar. Masjid kembali senyap, padahal masjid adalah pusat kegiatan umat. Saudara lihat dari sejarah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul singgah di Kuba. Apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Ketika sampai di Madinah, kesibukan pertama beliau apa? Mencari rumah dinas? Bukan. Kesibukan pertama beliau mencari lokasi di mana membangun masjid. Isra dan Mi'raj, perjalanan besar dimulai dari masjid ke masjid. Ini indikasi masjid memang merupakan pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah. Ada ikan yang tidak betah di air? Ada. Ikan mau modar. Kalau umat sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai berjalan. Walitukabbirullah, engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran, setelah berjuang penuh membina takwa, mengharap ridho, mengendalikan nafsu. Ingat loh, puasa itu bukan menghilangkan nafsu, mengendalikan, menempatkan pada tempatnya. Manusia tanpa nafsu bukan manusia, tapi manusia yang disetir nafsu turun jadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Puasa ini menempatkan nafsu di tempatnya. Hai laki-laki, kamu nafsu sama perempuan? Betul pak. Perempuan suka laki-laki? Betul pak. Boleh lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Ini nafsu disalurkan lewat pintu yang disebut nikah. Jangan seperti ayam kawin tiap malam, nikah tidak mau. Hai manusia, nafsu kepada materi, kepengen kaya? Iya pak, boleh. Usaha yang halal, jual beli yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Jangan ingin kaya lalu makan renten, ingin kaya lalu korupsi, ingin kaya lalu buka peternakan tuyul. Manusia ingin berkuasa, boleh, tapi tetap punya etika dan moral. Jangan ingin berkuasa lalu fitnah, ingin berkuasa lalu mengadu domba orang, ingin berkuasa lalu menghalalkan segala cara. Puasa menempatkan nafsu pada tempatnya. Manusia yang dikendalikan nafsu lebih puas daripada binatang. Saya punya ungkapan lama, sebuas-buasnya kerbau makanannya tetap rumput. Saya belum pernah dengar ada kerbau terlalu buas lalu makan roti. Betul? Tapi manusia kalau sudah dikendalikan nafsu, manusia bukan cuma makan nasi, aspal, semen, kertas, minumnya solar, jauh lebih buas daripada binatang. Inilah puasa, arep nguwong ke wong, agar manusia itu jadi dirinya, fitrahnya, jangan dikendalikan oleh nafsu.
Kita ini sudah diciptakan fi ahsani taqwim. Masya Allah. Hadirin, yang ketiga pesan Al-Baqarah 185 tadi, setelah sempurna jumlah bilangan hari puasa, lalu mengumandangkan takbir, membayar zakat fitrah. Kenapa itu kita lakukan? Mengagungkan nama Allah. Ala ma hadakum, agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu. Masya Allah nih, hidayah, kita bersyukur. Hidayah ini hak prerogatif Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa lihat dalam sejarah, ada anak Nabi tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh bapaknya, namanya Kan'an, putra Nabi Nuh. Ada ayah Nabi bernama Azar, ayah Nabi Ibrahim, putranya penegak tauhid, ayahnya produsen berhala. Ada istri Nabi, istrinya Nabi Lut, tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, melihat Nabi, menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, melihat tutur kata Nabi, hidayah tidak datang kepada dia, maka mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kita alhamdulillah keponakan Nabi saja bukan, mendapat yang namanya hidayah ini. Ini harus kita pelihara, kita jaga baik-baik, karena ini merupakan hak prerogatif Allah. Yahdi man yasha, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hadirin, sembari kita mengambil pelajaran tentang Kan'an yang tidak dapat, putra Nabi Nuh. Ini saya ngambil bagian cerita sejarah, masih mau dengar? Nabi Nuh diberi umur 950 tahun, berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rabb, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini, saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana Nuh? Sikat saja sudah semua ini, bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, jangan disisakan orang kafir, habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal ya Rabb? Pakai kayu Nuh. Kayunya dari mana ya Rabb? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada ya Rabb, tanam dulu Nuh. Membuat kapal kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abragedabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses, ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan. Sudah pohon ditebang, buatkan kapal di tengah kampung,
Umat unjuk rasa lagi. Oi, Nuh makin gila, bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rob, naik. Orang-orang yang beriman bersamamu naik, binatang serba sepasang naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah. Nuh, Mas Bejo ada? Ada. Bawa Painem, naik sudah, masuk. Oke. Hei, Kan'an anak saya ikut tidak naik kapal. Kami tidak lihat Nuh. Turun ke bawah. Ada Kan'an. Kami tidak lihat Nuh. Naik ke atas buritan. Kelihatan Kan'an tidak ikut naik kapal. Kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan. Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid. Kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, dari atas kapal memanggil, ya bunayyarkam ma'ana. Ya, ini bahasa orang manggil, Pak. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Ini terjemahan bebas. Jawab Kan'an di bawah, tidak mau Pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir Bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar, ya Allah, kalau orang kafir tenggelam memang saya yang minta, tapi Kan'an kan anak saya. Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih. Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau Kan'an punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek sekarang juga kita ngadepi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal, tolong kontrol anak-anak kita, tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal, banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakkur. Tasyakkur dan tafakkur, mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak, tahun 87-an kita itu jadi negara yang berswasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar. Kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita tanami gedung dan beton. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur? Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, pejabat banyak yang masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur? Orang alim, kiai bisa masuk surga karena ilmunya,
Orang alim pun bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Kasih jabatan sebagai pemimpin lalu menyadari sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu. Pelayan harus melayani, bukan minta dilayani. Selama ini kita memandang jabatan itu jalan pintas menuju kaya. Jabatan itu artinya kekuasaan dan fasilitas, maka yang lahir rampok-rampok baru. Jabatan adalah alat untuk pengabdian di tengah rakyat yang sedang susah, di tengah negara yang sedang terpuruk. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang sadar sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dengan mensyukuri itu maka makna Idul Fitri meresap kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, fitrah kesucian. Secara sederhana orang gambarkan kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa dosa, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Tapi para ulama khalaf ada yang mengartikan fitrah itu kecenderungan kepada kebajikan, kecenderungan kepada kebaikan. Itu juga fitrah. Kembali kepada fitrah manusia, kecenderungan untuk berbuat baik. Kita lahir bayi tidak punya dosa, betul? Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Kalau harta warisan ada, dosa warisan tidak. Karena itu dalam Islam juga tidak ada penebusan dosa. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, tentu Menteri Keuangan nomor 1 masuk surga. Dosa dalam Islam ditebus dengan taubat, langsung kepada Allah, sonder calo. Hadirin yang saya hormati, kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Soalnya kemudian kita kan tidak hanya bersalah kepada Allah, kita ini juga bergaul dengan sesama manusia, betul? Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah kata Rasul, innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata Nabi, Tuhan, ini pahala solat saya, ini solat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin solat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul? Iya Tuhan, sini pahala solatmu, kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala puasa saya, yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kemisnya. Ini Tuhan. Datang lagi, sebentar Tuhan. Kenapa? Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya karenanya. Saya menuntut keadilan karena di dunia waktu itu cuma banyak pengadilan, tapi tidak ada keadilan. Benar? Benar. Ini pahala solatmu, kasih orang yang kau fitnah. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi, Tuhan, dia memang suka zakat, tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Nuntut keadilan, sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita.
pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu dalam konteks dengan fitrah, manusia makhluk yang fitrah. Apa fitrah itu? Pertama, manusia makhluk yang bertuhan, itu fitrah. Mengingkari Tuhan, mengingkari fitrah. Yang kedua, manusia makhluk sosial, zon politikan, itu fitrah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan yang lain. Maka nuansa Ramadan intinya adalah silaturahmi. Nuansa Idul Fitri silaturahmi antar sesama kita. Ada baiknya saya ingatkan lagi sebuah hadis. Masih mau dengar? Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya Rasul, ada apa? Tadi turun Jibril selesai sholat, mau berdoa. Muhammad, aku mau mohon kepada Allah, mau kau aminkan? Silahkan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa iya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu doanya, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu sebabnya barangkali sesibuk-sibuk di Jakarta masih mau mudik nemui orang tua. Yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kedengaran Bu? Ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Hadisnya tidak menjelaskan itu, Bu. Lo menang sendiri. Yang jelas suami itu presiden rumah tangga, dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Nah istri swargo manut neraka kadut. Ketika pulang Isra Mi'raj saja Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki bagaimana? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak ngaji? Oh, rajin mereka sama suaminya. Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Ini penyakit turunan. Oi, ngaku oi. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Inilah nuansa mengembalikan semangat saling menghargai, saling mencintai, keutuhan, kerukunan, dan kedamaian. Sudah capek kita rakyat dengan konflik. Sudah capek kita dengan mengedepankan perbedaan dan bukan persamaan. Sudah waktunya kita berbeda tapi tetap bergandengan, tetap bersama menyongsong hari esok yang lebih baik. Mintalah ridho ibu bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan memaafkan sesama saudara muslim sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah. Terima kasih dan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.